Oke, baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Kakak sendiri untuk bertemu saya hari ini. Nah, sebelumnya yang seperti yang kita tahu bahwa kita sudah pernah ketemu ya Kak pas wawancara kemarin. Iya, Kak. Ya, oke, baik. Jadi mungkin saya izin untuk memperkenalkan diri kembali untuk lebih mengakrabkan diri kembali, Kak, supaya tidak ada ketegangan dalam proses wawancara. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Kalisa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi angkatan 2022, Kak. Mungkin Kakak juga bisa memperkenalkan diri sekali lagi untuk mengakrabkan diri, Kak. Oke, baik, Kak. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Kakak bisa panggil saya dengan sebutan Nisa dari Universitas Hasanuddin, Kak. Oke, baik Kak. Nah, jadi sebelumnya mungkin saya ingin menanyakan bagaimana kabar Kakak hari ini. Kalau kabar saya hari ini bisa dibilang baik, bisa juga dibilang buruk sih, Kak. Kalau baiknya mungkin kegiatan saya yang saya tunggu-tunggu itu sudah selesai. Kalau buruknya itu mungkin karena pas pagi hari itu banyak sekali kendala-kendala saat ingin melaksanakan kegiatan terakhir saya ini, Kak. Jadi membuat mood saya itu menjadi tidak baik, Kak. Selain itu pula kayak terdapat faktor-faktor begitu, Kak, kayak teman-temanku yang ikut dalam kegiatan itu tapi dia itu tidak terlalu serius atau dia tuh main-main dan juga kayak kurang sekali partisipasinya, Kak. Jadi kayak kita itu yang beberapa orang itu agak kepepet begitu, Kak. Seperti itu sih, Kak. Kalau boleh tahu Kak, kegiatan yang sudah selesai itu kegiatan apa kita urus Kak? Tadi itu saya dan teman saya kan ini tugas kelompok, Kak. Tadi itu kita lagi ada kegiatan webinar, Kak, di kampus. Kebetulan kan ini hari Sabtu tapi kita sudah pinjam kelasnya. Itu tuh webinarnya selama 2 hari berturut-turut sih, Kak, untuk penuhi laporan tugas akhir. Kan ini juga sudah mulai waktu-waktu untuk UAS begitu, Kak. Jadi kayak sibuk banget sih, Kak. Apalagi kayak kalau webinar itu kan harus cari-cari peserta dulu, Kak. Kalau ada lagi yang setuju tapi ternyata pas ditanya jadwalnya tidak cocok, pasti ya sudah tidak mau lagi, Kak. Terus kendala lainnya itu kayak banyak sih, Kak, kayak tampilan LCD-nya tidak mau kelihatan, Kak. Selain itu pula kayak AC-nya tidak menyala dan juga kadang lampunya mati-mati sih, Kak, gitu. Oke, baik Kak. Tapi untuk hari ini, untuk sesi wawancara pada hari ini Kakak tidak mengganggu waktu Kakak? Tidak mengganggu dong, Kak. Kan tadi ya, ini kan dilaksanakan siang hari. Nah, tadi kebetulan kegiatan saya kan selalu dilaksanakan pagi hari sih, Kak. Dari jam 7, jam 10 itu sudah selesai, Kak. Jadi kayak sekarang itu kayak sudah luang sih, Kak. Mau kerja tugas juga mungkin yang untuk deadline yang dekat itu tidak terlalu banyak sih, Kak, karena udah dicicil-cicil dari kemarin-kemarin. Oke, baik Kak. Jadi saya ucapkan juga terima kasih banyak dari sibuk-sibuknya kerja tugas bisa menyempatkan diri untuk hadir pada hari ini. Dan juga saya sangat senang waktu pas menghubungi Kakak kembali, Kakak merespon dengan baik dan bahkan bersedia untuk diwawancarai kembali pada hari ini, Kak. Nah, jadi tujuan saya pada hari ini tuh untuk mewawancarai Kakak terkait dengan topik yang seperti kemarin jika terkait tentang dimana Kakak ini memiliki strict parents. Nah, jadi saya kembali untuk ingin menggali lebih dalam. Jadi ada mungkin nanti terdapat beberapa pertanyaan yang hampir sama atau bahkan dan mungkin malah ada beberapa pertanyaan tambahan, Kak. Nah, jadi kemudian saya juga ingin memperjelas terkait dengan wawancara kita pada kali ini mungkin cukup berbeda Kak dari sebelumnya karena wawancara pada kali ini akan diadakan 3 kali pertemuan sesi, Kak. Apakah Kakak tidak terganggu dengan itu? Apakah Kakak bersedia untuk mengikuti 3 sesi wawancara itu? Kalau masalah bersedia sih saya tuh sedia-sedia saja ya, Kak. Tapi kalau dalam hal 3 sesi mungkin jauh-jauh hari sebelum sesi 1 atau sesi berikutnya akan dilaksanakan mungkin bisa dihubungi sebelumnya ya, Kak, untuk mengosongkan jadwal pada hari itu atau juga saya itu bisa kayak mengefisienkan
kerja tugas saya kak, agar kayak tidak mepet-mepet di bagian situ kak. Oh iya, baik Kak. Itu akan saya kembali pertimbangkan karena juga 3 sesi ini juga tidak terlalu bersamaan jika kayak di apa di langkah-langkai jenda kayak secara berturut-turut begitu. Jadi nanti mungkin juga saya menghubungi Kakak kembali. Nah, baik Kak. Jadi dalam wawancara ini juga saya sekali lagi ingin meminta izin untuk melakukan perekaman audio dan juga dokumentasi foto pada wawancara pada kali ini. Apakah Kakak bersedia? Ya kak, saya bersedia. Baik Kak, mungkin sebelumnya Kakak bisa menandatangani surat ini Kak. Iya, di sebelah sini ya kak. Iya betul. Ini kak. Oke, makasih Kak. Baik, mungkin dan durasi waktunya juga mungkin bisa berjalan itu sekitaran 40 sampai selebihnya Kak, tergantung dari jawaban-jawaban Kakak juga. Baik Kak, mungkin kita bisa mulai dari beberapa pertanyaan dulu. Yang dimana pertama itu saya ingin tahu Kak, bisakah Kakak menceritakan terkait dengan lingkungan rumah Kakak sendiri seperti apa? Baik kak, terkait dengan lingkungan rumah saya, di dalam rumah saya kan ada yang namanya kepala keluarga dan juga anggota-anggota keluarganya, dimana ayah saya itu sebagai kepala keluarga dan juga ada ibu saya yang menjadi sosok setelah kepala keluarga itu, dan anggota keluarganya itu berupa anak-anaknya kak. Nah, dalam lingkungan keluarga saya itu kak bisa dibilang harmonis, bisa dibilang juga tidak sih kak, karena harmonisnya itu kayak kalau misalnya segala keinginan orang tua saya itu saya penuhi, itu kayak mungkin kayak bagus lagi perasaannya. Tapi kalau tidak itu kayak kayak perang dingin kak dalam itu rumah, kayak tidak ada sama sekali yang bersuara di situ kak di rumah. Terus juga kalau dalam lingkungan keluarga aku itu sebelumnya juga tuh kayak ada sih kak kayak kakek juga yang tinggal di situ, tapi kan kayak dibilang dianya juga terlalu apa ya, kalau orang tua itu kayak sudah mau terus dituruti keinginannya juga. Kayak mungkin saya sudah bilang sama orang tuaku, bilang saya tuh nggak bisa kak, kalau ini kayak apa-apa yang dia mau itu harus ku penuhi. Apalagi saya tuh kayak enggak sekosong itu kak, kayak banyak di kegiatan-kegiatanku di luar kak. Tapi mungkin orang tuaku di situ juga rasa aja sih kak, bilang namanya orang tua pasti begitu. Nah, setelah tidak adanya itu kakekku, kayak dia apa ya, kayak pindah ke rumah anak yang lain, di situ tuh saya mulai merasakan perubahan aturan yang diberikan oleh orang tuaku kak. Dalam rumah itu yang tadinya bisa kumpul-kumpul bersama setelah seharian beraktivitas, tapi sekarang tuh jarang sekali kak. Terus kalau mau bicara pun itu pun kalau kayak ditanya-tanya kak, kayak kalau mau dulu kan sering bercerita jika sama orang tua, tapi kalau sekarang tuh kayak perubahannya tuh kayak terasa sekali sih kak. Kayak yang dulunya memang kalau raut wajahnya kayak mendukung, kalau yang sekarang kayak biar pagi kalaupun juga dia pulang kerja atau ada aktivitasnya yang lain tuh raut wajahnya tuh dia kayak ndak enak begitu kak. Kayak ada bagaimana ya, kayak kentara ji itu kak, kalau orang kayak ndak enak-enak mukanya kak, kayak marah tapi tidak juga. Nah seperti itu sih. Jadi di situ kayak mulai kak kayak jarakku sama orang tuaku tuh agak-agak jauh nih kak. Terus juga aku rasa-rasa juga kayak kenapa sekarang kayak ada larangan-larangannya, padahal sebelumnya itu tidak ada ji. Pas ku SD itu tidak ada ji kak. Ini tuh yang ku rasa kak, yang ku ceritakan tadi itu dimulai pas ku masuk SMP. Begitu sih kak. Kalau boleh tahu kak, kan tadi dijelaskan kayak muncul perubahan, kayak ada peraturan-peraturan yang muncul setelah tidak ada kaketa, jadi kayak berpusat lagi langsung ke orang tua ta. Nah, mau kak tahu bagaimana ki bentuk peraturan-peraturan yang diterapkan ki orang tua tak kepada kita sendiri? Oke kak, kalau bentuk peraturan yang diterapkan sama orang tua aku, mungkin kalau paling sering sih ya kayak larangan interaksi sama lawan jenis kak, kayak dibatasi juga. Tapi kalau
selain sama lawan jenis sih bisa dibilang sama jenis sendiri, kayak perempuan sama perempuan juga kayak dibatasi kak. Kayak orang tua aku kayak bilang kayak jangan bisa sama itu, karena kalau dilihat itu dia anaknya bukan anak yang baik-baik. Kalau sama lawan jenis juga kak, kayak biar kayak ndak berdekatan ki. Kalau lihat ki memang dalam satu ruangan itu, misalnya dalam satu kelas kayak ada laki-laki, pasti nesur ki keluar kak. Kayak padahal dulu itu biarpun jalan ki bersampingan sama laki-laki itu tidak naan ki, tidak marah-marah ki, tapi ndak tahu kenapa yang sekarang itu kayak dia kayak nebatasi ki kak semuanya. Terus juga peraturannya itu kayak kan dulu kayak bebas di, pasti kalau misalnya ada acara-acara keluarga begitu kak, kayak hari ini mau pergi di mana, pasti semua orang tuh bebas di berpendapat tuh kak. Nah saya tuh selama ini dari SD ku itu selalu jadi dengar pendapatku. Kalau bilang kak ayo mi ke pantai lah, ke sini, pasti selalu jadi dengar. Tapi kalau yang ini kak pas bilang kak kayak mau kak ke sini, orang tuaku itu langsung bilang tidak usah mi kau bicara begitu, dengar bisa ya kata orang tua begitu kak. Selain itu kak yang paling sering sih yang saat ini paling kerasa sih batasan jam pulang sih kak. Apalagi saya tuh kan anaknya sibuk sekali tugas, kan saya saat ini sedang kuliah. Anak kuliah itu kan banyak sekali itu tugasnya kak, apalagi kalau mendekati ujian-ujian akhir, kayak ada nih laporan yang bertumpuk-tumpuk yang mau dikerjakan, belum lagi kalau mau ikut ujian akhir kak. Nah tapi di situ saya sedikit terganggu kak. Enggak sih, kayak terganggu sekali kak memang, karena yang biasanya kayak bebas di mau pulang jam berapa, yang penting kayak sebelum jam 12 malam lah. Sekarang kayak kenapa dibatasi saja sampai jam 7 malam. Apalagi kan kalau kita kuliah misalnya full kuliah sampai jam 5 sore. Nah terus itu kan baru ada kesempatan tuh untuk kerja kelompok tuh kak, ada kerja tugas. Nah itu kan jaraknya kayak jam 6 ke jam 7 tuh 2 jam jika itu pun harus dulu istirahat, pasti capek ki kalau kuliah ki. Terus juga harus dulu makan, kayak tidur ki dulu sebentar kak. Tapi kayak orang tua kok kayak sampai jam 7 jika kayak bagaimana caranya ini dikerja tugas tak. Jadi kayak terkadang kayak dengan adanya aturan jam pulang itu kayak tugasku tuh kayak menumpuk semakin banyak. Terus juga teman-temanku mengeluh sama saya, bilang kenapa cepat sekali pulang, padahal dulu kayak kelihatannya kayak bebas-bebas ji, kenapa pas ada ini tugas baru begitu. Seperti itu sih kak. Oke, baik kak. Jadi untuk peraturan-peraturan yang tiba-tiba ki langsung ada ki terapkan ki dari orang tua, itu tidak ditahu ki alasannya itu kenapa ki tiba-tiba terapkan ki atau bagaimana kak? Mungkin alasannya itu saya tuh sebenarnya awalnya itu tidak ku tahu kak, tapi pas lama kelamaan tuh kayak sadar kak, kayak kayaknya ini alasannya aturannya kayak mirip-mirip. Jadi pas ada kakekku kayak tegas di situ, kayak mulai berpikir kak kayak mungkin ini kakekku tanya-tanya dulu orang tuaku kan, harus ku terapkan begini sama anakmu kan, apalagi perempuan, anak perempuan pertama tuh kak. Jadi kayak dibilang mungkin kakekku tuh sedikit tegas, apalagi kan bisa dibilang saya tuh kayak dalam keluarga aku kak, sebelumnya mohon maaf kan, dalam keluarganya ibuku tuh kak kan ada gitu 2 orang kayak terlibat nih pergaulan bebas kak, yang mengakibatkannya kayak harus menikah begitu kak. Jadi mungkin kayak khawatir tuh kakekku kayak nanti cucunya yang lain juga mungkin dapat juga kasus seperti itu. Tapi kan kembali lagi tuh kak sama kita masing-masing, bagaimana kita sikapi itu, bagaimana kita jaga diri tuh kak. Terus juga yang kupikir juga sih kak, selain itu mungkin ini orang tuaku kayak mungkin dapat sih misalnya cerita-cerita jelek tentang saya dari keluarganya ayahku. Apalagi kan kalau bisa dibilang itu saya tuh tidak terlalu akrab kak sama keluarganya ayahku. Kayak kan kalau di keluarganya ibu tuh pasti kita tuh ada keluarganya ibu, karena kita tuh santai-santai sama dia, bercerita bebas, tidak ada batasannya. Tapi kalau di keluarganya ayahku itu kak, kalau misalnya kita pakai baju ini saja sedikit, kayak baju baru saja sedikit kak, bilang pakai baju baru lagi, beli sedikit apa-apa di situ, bilangin boros begitu kak. Kayak itu keluarganya ayahku tuh mesti sekali urusi kak. Jadi tidak menutup kemungkinan ini pasti keluarganya ayahku lihat kak itu sama teman-temanku pas ku
kerja tugas. Kebetulan kan bersampingan ki itu rumahnya sama rumahnya temanku. Mungkin itu nah lihat mungkin kayak dekat-dekat Kak. Padahal itu kan kalau misalnya kerja tugas ki enggak mungkin tuh jauh-jauhan ki ada di Iya. sana, ada di sini. Seperti itu sih Kak. Oke, baik Kak. Kemudian Kak, mau Kak juga tahu Ki bagaimana Ki ini ya pola pengasuhannya orang tua yang ketat mempengaruhi Ki kehidupan tak bisa Ki ceritakan Ki bagaimana? Pola asuhnya orang tuaku ini sangat pengaruhi sih kehidupanku Kak. Yang sebelumnya pola asuhnya baik-baik saja, kehidupanku juga berjalan lancar-lancar saja. Kalau ada masalah aku bisa Kak cerita sama orang tuaku. Kan dulu kan baik sekali sih pola asuhnya, kayak dia kasih Kak dukungan terus, bilang ini dia kasih Kak masukan. Tapi setelah adanya itu peraturan atau pola asuhnya yang ketat, orang tuaku itu kemudian kayak tidak pernah lagi cerita sama-sama Kak, tidak pernah lagi dia bilang kayak apa tugasnya, kayak mau dibantu apa, kayak apa kendalanya, bagaimana kayak kesulitannya Kak. Nah di situ kurasa kayak sangat berpengaruh sih Kak, kayak kan meskipun kalau banyak tugas tak, tapi kalau ada di tempat tak cerita apa ya, kalau sama orang tua tak pasti itu beban tak itu pasti berkurang gitu Kak. Nah tapi dengan ini orang tua aku kayak dibilang kayak dia juga menutup diri kayak begitu, kayak bukan kayak menutup diri bagaimana sih Kak, tapi kayak lebih tegas. Misalnya kalau dari mak kuliah disuruh dulu makan mandi terus langsung disuruh tidur Kak. Kayak ndak ada kayak waktu untuk bercerita dulu. Kayak orang tua aku tuh kayak semakin hari tuh kayak hidup tuh monoton sekali, kayak harus dituruti apa maunya. Misalnya disuruh untuk ikut sama ayahku harus ikut, kalau ndak ikut itu dilarang. Terus juga kalau misalnya kan dulu temanku bebas di keluar masuk rumahku, saya juga bebas di ke rumahnya temanku. Tapi setelah berubah itu pola asuhnya orang tuaku tuh, saya jarang lagi ke rumahnya temanku, atau bisa dibilang itu ndak pernah misi Kak. Karena kayak kalau mau Kak keluar itu kayak dia bilang orang tuaku kayak mau aku lagi apa keluar, mau sama siapa. Kalau aku bilang mau Kak kerja tugas, bilang kenapa ndak kerjaku saja di rumah, bilang harus Kak ini kerja sama-sama temanku supaya paham Kak, karena saya kan di sini kayak kurang paham. Apalagi kan kalau di jurusan yang kupilih itu Kak kayak banyak perhitungannya. Nah di situ responnya orang tuaku tuh malah kayak bilang kenapa tidak sumi saja atau telepon misalnya temanmu suruh ajar kok begitu. Nah aku bilang Mika, bilang bisa memang Zoom tapi pasti tetap Jin tidak paham, harus kayak secara langsung dicontohkan begitu. Terus Nah bilang orang tua aku tidak usah itu pergi, karena itu pasti ada juga pasti cara-caranya di Zoom kalau di YouTube kalau mau lihat yang seperti itu. Begitu sih Kak. Kalau boleh tahu kan tadi dijelaskan oleh kakak kalau itu pengasuhannya orang tua tak berpengaruh Ki dari apa batasan waktu untuk baik itu dengan teman atau bahkan juga mengerjakan tugas kan harus Ki keluar untuk bertemu, apalagi kalau kerja kelompok toh Kak. Nah jadi muka juga tahu, bisa Ki ceritakan Ki bagaimana Ki pola pengasuhannya ini orang tua tak yang ketat nah pengaruhi Ki dalam interaksi pertemanan, terus kegiatan dalam perkuliahan, apalagi kan kita juga mahasiswa kita Kak. Jadi mau Kak tahu bagaimana Ki pengaruhnya terkait dengan aktivitas tak di kampus atau dengan dalam ruang lingkup pertemanan, kegiatan organisasi seperti itu Kak. Oke Kak, ini pola asuhnya orang tuaku mempengaruhi dalam lingkup pertemanan sih, bisa dibilang sangat mempengaruhi ya Kak. Yang dulunya kayak temanku tuh banyak sekali Kak, ndak ada yang namanya pilih-pilih teman, karena kan dulu kayak tidak ada dibilang pandang ini pandang itu. Tapi sekarang tuh kayak orang tua aku itu kayak nilai orang tuh dari luarnya saja. Kalau nalihat kayak sikapnya begitu, kayak apa kalau nalihat saja itu orang kayak teriak-teriak begitu Kak, pasti dia bilang jangan sama itu, ndak baik kayaknya itu anak. Padahal dulu itu Kak orang tua aku tuh ndak pernah begitu. Orang tua aku itu kayak bebas-bebas aja sih. Kalau ada temanku begitu pasti dia bilang temanmu receh sekali nih begitu. Terus itu Mika yang dulu banyak sekali temanku, sampai sekarang kayak berkurang Mika satu persatu temanku. Mungkin juga risih juga temanku tuh Kak, kayak kenapa kayak saya yang kujauhi. Sebenarnya saya yang jauhi temanku Kak, karena kan kalau tidak kujauhi pasti dimarah-marahi Kak tuh lagi Kak. Nah di situ temanku mungkin cerita mak juga pastinya sih Kak, kayak kenapa ini kujauhi, padahal lu bisa dibilang akrab sekali sih Kak. Nah kalau dalam ruang lingkup kegiatan
Saya tuh kalau kegiatan di kampus itu bisa dibilang saya kayak ikut kegiatan-kegiatan sosial-sosial begitu sih kak, yang kayak kemanusiaan-kemanusiaan gitu. Terus nah kan pasti kalau seperti itu tuh kita harus sering keluar rumah dong kak, kayak kalau ada orang yang kesusahan atau terjadi bencana-bencana tuh pasti kita ada dong kak di situ untuk beri bantuan, untuk mengumpulkan dana begitu kak. Tapi dengan adanya pola asuh orang tua saya yang seperti itu, jadi kayak mulai jarang ku ikuti itu. Kayak kadang juga ini ketua panitia aku kadang bilang kayak kalau memang sudah tidak mau ikut, bilang nih nanti dicoret namanya, masih banyak di orang yang mau ikut ini kegiatan. Nah di situ tuh mulai mak bicara sama orang tuaku, khususnya ini ibuku dulu, supaya mungkin bisa narayu ayahku. Nah di situ ibuku bilang kayak bagus sih memang itu kegiatan, tapi kembali lagi sama ayahmu disimpan kok atau tidak. Nah pas aku bilang bantu bicara sama ayahku, dia bilang ibuku bicara sendiri mi, berani mi sama ayahmu, karena dulu kan selalu juga bercanda-bercanda. Nah di situ pas pulang ayahku dari kerja, duduk-duduk mi itu kak, mau mi makan tuh, sudah makan aku panggil mi, udah pasnya balik kak kayak jeleknya saya raut mukanya kak. Terus di situ aku tanya, bilang ini besok ada kegiatanku begini, karena kebetulan di tempat itu kayak terjadi bencana ini, jadi harus kak kesana sama teman-temanku yang dulu sebelumnya juga ini kegiatan. Ayahku dia yang rekomendasikan karena menurutnya itu kegiatan positif, baik, bisa menumbuhkan jiwa sosialnya manusia kak. Nah di situ kaget kak juga sih kak, kenapa tiba-tiba ayahku tolak kak, tolak permintaanku, padahal kan awalnya ini keinginannya ayahku untuk masuk ke ini kegiatan. Tapi kembali lagi dia bilang jangan mi, di sana tidak ada yang jaga kok. Terus juga pasti ada laki-laki, nanti kalau apa-apa kok itu pasti tidak ada mi nanti yang tolong kok di sana, kalau kebanyakan cewek begitu sih kak. Terus kalau dalam lingkup perkuliahan itu, teman saya di dunia perkuliahan itu bisa dibilang sedikit sih kak, kayak diseleksi lagi sama orang tuaku yang tadi aku bilang, kayak setiap ada teman baru pasti dia bilang kayak orang mana itu, dari mana toh. Terus juga kayak harus juga ngelihat orang tuaku kayak bagaimana sih ini sikapnya ini anak secara langsung. Jadi kayak kan saya juga sekarang itu diantar jemput sama orang tuaku semenjak kejadian itu, jadinya kayak kalau ada itu temanku menunggu kak, pasti ngeliat nih kayak misalnya itu temanku kayak teriak-teriak nih begitu kak, atau joget-joget nih. Nah di situ nih bilang ayahku, kenapa itu temanmu joget-joget begitu, ndak boleh kok kau begitu. Nah seperti itu sih kak. Kan dari cerita kakak juga yang awalnya itu kegiatan dari rekomendasi orang tua tak Aji sendiri, bapak ayah tak toh. Jadi pas di situ berdiskusi mengenai kayak ada kegiatan besoknya yang harus pergi untuk langsung bencana sana untuk menolong orang tuh kak. Ada kan apakah kayak nejelaskan alasannya kenapa memang tiba-tiba nebatasi itu kegiatan tak, padahal kan awalnya dia yang rekomendasikan untuk ikut begitu. Pasti juga sudah tahu bagaimana kalau diikuti itu kegiatan pasti bakalan keluar untuk banyak tolong orang, apalagi kalau ada yang kejadian yang harus ditolong kak. Bagaimana kak? Jadi pas kutanya ini begitu, itu ayahku tidak ada jika bilang enggak boleh kok ini, karena tuh sekarang itu pasti jelek-jelek nih. Tidak bilang itu kegiatanku jelek, tapi yang bilang saja enggak bisa kok jaga diri. Padahal sebelumnya itu orang tua aku tuh percaya sih sama saya kak. Terus juga aku mau mau ke pesawat mohon maaf kak, tadi yang aku bilang kayak bapak gitu enggak bilang sebenarnya apa alasan kuatnya kak. Tapi dari sikapnya bapak ini kayaknya tuh itu kembali lagi sama pas adanya ini kakekku di rumah pasti itu. Nah pengaruhi itu bapakku bilang, kenapa sih anakmu ini harusnya kalau anak perempuan itu di rumah saja, enggak perlu begitu kayak situ berpikir kak, ini pola pikirnya kakekku kayak kenapa orang-orang dulu banget, kayak gue tahu kayak tua tapi kan harus kau juga ikuti perkembangan zaman. Terus juga dengan adanya orang berteman sama cewek itu belum tentu dong langsung kayak dicap sebagai cewek yang tidak baik
bisa jadi kan itu orang kan kita ini terbukti Mika yang dilakukan itu kegiatan kemanusiaan. Nah terus toh kak kan ini juga kayak nggak masuk akal sekali dong yang dulunya ayahku sendiri yang rekomendasikan tiba-tiba dilarang-larang kak, padahal dia Tonji dulu bilang kayak manfaatnya itu kayak menambah wawasan begitu, menambah lingkup pertemanan. Ya. Nah terus di situ kak kayak pasti saya protes kak dong kak, aku tanya emang bilang ih kenapa Ki kak larang-larang kak, padahal kita aja dulu yang suruh kak ikut ini, yang dulunya memang saya dibilang malas kak ikut kegiatan, tapi kan juga kayak pas dikasih kak ini saran aku ikuti mi, kayak kenapa baru sekarang kak dilarang-larang, pas ada mi jiwa-jiwa anuku sosialku yang tumbuh kayak mau terus mak tambah-tambah lingkup pertemanan. Terus di situ ayahku tuh bilang kayak sudah mi tidak usah mi banyak bicara, kayak kenapa mi marah-marah begitu, kayak di situ tuh ayahku kayak kasih jawaban yang memang betul-betul supaya saya tuh mau bagaimanapun bentukku protes pasti ujung-ujungnya itu tetap kak kalah kak, pasti kasih kak jawaban yang memang kayak ujung-ujungnya tidak bisa mak lawan kak begitu. Oke kak. Kalau boleh tahu kak, dari yang tidak percaya ki orang tua tak itu, apakah kayak memang pernah ki ada lakukan sesuatu yang memang salah dan mungkin tergolong kayak jadi itu orang tua tak pandang ki bilang, ay batasi mi ini deh karena sudah ki berbohong atau segala macam kak? Kalau tentang itu mungkin kalau aku ingat memang sebenarnya pernah kak satu kali, tapi kan di situ ayahku sudah kuluruskan bilang itu tuh tidak sengaja. Saat itu kayak apa kayak kegiatan itu di kampus Tonji kak, tapi kan kayak kalau istirahat sama orang, nah terus kan saya di situ mager kak, nah ternyata situ ada juga cowok di belakangku satu. Nah di situ kan mau jemput ke ayahku, nah di situ ayahku ternyata tiba-tiba kayak beda dari sebelumnya, ya mana sebelumnya kan di parkiran jaya nah tunggu. Ini kenapa tiba-tiba masuk di kelasku, pas buka langsung kak marah bilang kenapa ini kak marah-marah, bilang duduk-duduk aja kak saja tuh. Terus dia bilang kenapa ada cowok di situ, pas balik kak ternyata ada paling temanku satu di situ kak masih kerja tugasnya, dan di situ kan posisinya kerja tugas sih kak, bukan apa-apa. Bilang kenapa kak kalau misalnya duduk-duduk aja ki, terus itu pintu juga kan terbuka aja. Dan mana mungkin orang berbuat aneh-aneh kalau di kampus, apalagi ada CCTV, dan juga pasti tidak ada pikiranku untuk kesana sih kak, kayak ini orang tua aku tuh kayak aneh sekali juga sih kak, kayak tapi dari kejadian itu kan sudah ku jelaskan di situ sama orang tua aku, kuluruskan bilang temanku dari makan jadi kayak tinggal mak dulu kan saya itu bawa bekal. Nah terus di situ kayak percaya juga ayahku, pas juga lihat nih karena perhatikan baik-baik itu cowok pakai headset gitu, ternyata tidak dengar juga sekitarnya, jadi kayak di situ percaya nih sih. Terus juga faktor lainnya mungkin lebih ke pengaruh orang tuanya yang dulu sih kak begitu. Karena kalau pengaruhnya dari orang tuanya itu kembali lagi yang di kakek tak itu. Iya kak, kayak itu tuh memang kakek kak kayak tua mi, tapi apa ya kayak tua tapi harus didengar terus perkataannya, bisa bilang kayak orang tua tuh tidak bisa mi apa-apa, tapi dia tuh tua mi terus apa-apa yang nekat tuh mau terus dipenuhi begitu kak, kayak tidak mau mi dilawan. Kalau boleh tahu kak, memang itu kakek tak yang sebelumnya pengasuhannya itu memang di kakangki juga sehingga kayak ajar kami juga di anaknya. Kalau pengasuhannya kakekku itu pernah kak diceritakan sama ibuku, kan kalau orang-orang dulu kan kayak masih saman-saman kayak peperangan begitu kak, jadi kayak dia tuh kayak mandiri. Terus kayak ngeliat pasti kejadian zaman dulu tuh kayak di luar batas gitu kak, pasti kayak di situ pola pikirnya tuh langsung nih kayak kenapa begini bilang kenapa perempuan jadi begini. Nah di situ mungkin kakekku itu berusaha untuk menanamkan pada pikirannya bahwasanya itu dia harus terapkan pola asuh yang seperti ini supaya di kemudian hari itu anak-anaknya atau bahkan cucu-cucunya nanti tuh tidak terkena dampak yang sebelumnya saya sebutkan itu kak, yang kayak mungkin melenceng begitu pergaulannya. Nah di situ saya mulai kayak agak sedikit paham mak kak, tapi kan di situ kayak aku bilang juga sama ibuku kalau misalnya
kayak ini kan bukan Mi lagi zaman dulu, ini tuh zaman modern nih, kayak orang-orang itu sekarang nggak tahu Mi lah mana yang buruk mana yang benar. Kayak yang dulu memang dia tahu, tapi kan kalau yang dulu kayak memang kayak ada menton tekanannya begitu tuh Kak. Kalau sekarang itu kayak pasti setiap orang tuh kayak urus nih dirimu masing-masing, kayak dari Fauji kayak bagaimana caramu jaga diri. Nah terus di situ pasnya juga ada mama aku cerita, pasnya juga dekat sama bapakku tuh juga kayak nggak dikekang-kekang sih kalau untuk bapakku Kak. Kayak terus kenapa gitu kalau untuk saya sebagai cucunya itu harus dikekang seperti itu sih Kak. Oke Kak. Oke Kak, jadi berdasarkan dari cerita kata itu, jadi kayak sudah memang ki mentok ki banyak ki batasan-batasan yang dilarang ki dari orang tua tadi Kak. Dan banyak ki juga kayak semacam nemarahin ki juga orang tua. Oke Kak, jadi banyak ki juga diceritakan kayak banyak ki dimarahi juga dari orang tua tak karena pernah ki juga lakukan kesalahan. Nah, mau Kak juga tahu ki jadi bagaimana ki pola hubungan tak dengan keluarga tak Hubungan untuk sekarang? Untuk sekarang Iya. dibilang pola hubunganku tuh berjarak sih Kak. Kalau saya sama keluargaku itu sekarang kayak ada batasan, tapi memang kayak ada kayak yang tinggi tapi kayak bagaimana dia Kak, Tidak kayak terlihat, Ki. iya tidak terlihat, terus juga kayak tidak seakrab dulu Mi juga Kak, jadi kayak beda. Jadi karena tidak sedekat dulu Mi Kak, karena berjarak Mi, jadi kayak beda Mi suasananya rumah yang dulunya kayak adem harmonis, sekarang tuh kayak lebih dingin sih Kak, begitu. Jadi ini hubungan tak kayak masih bisa jiki curhatan sama orang tua atau bagaimana Kak? Seperti yang aku bilang pertamanya Kak, kalau karena adanya jarak ini akhirnya saya sama orang tua itu kayak jarang sih Kak untuk berkomunikasinya, kayak lebih kayak terbatas. Terus juga untuk masalah curhatan itu terus juga untuk masalah curhatan itu sih Kak kayak jarang atau mungkin tidak pernah. Tapi kalau ibuku setelah batasan itu pernah Jessica yang sesekali yang aku bilang curhat Kak, tidak yang curhat Kak masalah yang mau Kak ikut itu Kak kegiatan sosial itu Kak yang kemanusiaan. Nah situ sempat ya curhat di situ sama ibuku, dan pas kuliah reaksinya kayaknya kayak ibuku itu kayak masih baik-baik aja ternyata. Tapi setelah ku dapat itu ternyata ibuku begitu juga, karena kan surahnya ayahku bilang jangan terlalu lembut sama anakmu, nanti dia kayak jadi manja begitu sih Kak. Oke, baik Kak. Terus Kak, kemudian kan tadi juga sempat diceritakan hubungan tak dengan keluarga dari ayah sama ibu toh. Nah, kan tadi juga sempat dibilang kalau lebih dekat sama keluarga ibu di keluarga ibu. Nah, mau Kak tahu juga kayak bagaimana ki responnya keluarganya ibu tak? Tahu ki bagaimana ki pengasuhan tak? Apakah sebelumnya apakah Anda tahu ki bagaimana pola pengasuhannya orang tua tak sama kita itu keluarga dari ibu tak atau bagaimana Kak? Kalau responnya dari keluarganya ibuku untuk sampai saat ini kan masih kayak masih belum banyak yang sadar tuh Kak, kayak ternyata pale begitu sekarang dia orang tuamu kayak larang-larang kok, karena kan kalau tiap acara keluarga itu kan pasti datang terus ya Kak. Tapi ya begitu kayak dibatasi, kayak disuruh kayak jangan terlalu bersuara bagaimana, lebih diam Nah di situ sempat sih Kak salah satu tanteku itu ajak Kak bicara, bilang kenapa kok berusaha kok diam-diam begini, biasanya pasti itu ada di situ bergosip sama sepupu-sepupumu atau tidak, kayak apa yang mau misalnya mau makan itu kayak pasti tanya semua tante-tante aku bilang suruh ambilkan makan. Tapi kalau ini kayak tanteku ana bilang Kak kayak kenapa kok lebih kayak jaga jarak begitu sama kita, kayak kenapa kok diam kayak bicara kok, baru aku bilang kayak tidak Ji. Nah di situ tuh kayak ikut-ikutan juga om-omku yang lain Kak bilang dulu ceria-cerianya baru kenapa pale sekarang pendiam Kak
kebanyakan kak tugasmu sampai-sampai karena banyak tugasmu ndak pernah kau bicara jadi kayak ke bawah-bawah mi sampai sekarang yang kayak diam-diam terus kok. Nah di situ tuh kak kayak ketawa aja responku. Terus pas kuliah ibuku tuh balas mi bilang anu memang mi ini sekarang kayak lebih pendiam mi, mungkin gara-gara selalu di kamar karena banyak tugasnya tuh jadi jarang mi bicara-bicara, jadi mungkin kayak nyaman mi juga kalau diam-diam. Nah kalau bapakku di situ, ayahku di situ kak kayak dia tuh kayak diam-diam juga kayak mungkin kayak nggak ada begitu rasa bersalahnya gara-gara dia anaknya yang ceria ini akhirnya menjadi pendiam begitu kak, anaknya yang menjadi itu sosok ceria di keluarganya, terus sosok yang penyemangat, menebar kebahagiaan. Oh, oke, baik Kak. Jadi kalau mau dibilang berarti itu keluarganya dari ibu tidak ada tahu, tapi bilang kayak gak itu selalu diam karena pola pengasuhannya itu ketat di kita Kak. Tidak nak tahu Pika karena juga kan saya untuk sepupu-sepupu tuh jarak usia aku kayak 5 tahun. Adapun kalau di bawahku begitu. Jadi kayak ndak ada yang satu sekolahan sama saya. Terus juga dia ndak ada yang kenal sekali sama teman-temanku. Kalau kenal mungkin kayak sebatas teman WA kayak itu kan pasti ndak mungkin chatan pasti lihat status. Kalau lihat aja kak saya itu foto ada ji ini pasti kayak ndak ada ji di pikirannya bahwa saya tuh di situ dilarang-larang kak sama orang tuaku kak. Terus juga bilang mungkin baik-baik aja Jisi ini. Baru juga kan pas acara keluarga itu kayak ibuku kan merespon juga, jelaskan juga alasannya itu kenapa kak jadi pendiam. Jadi mungkin kayak keluarganya ibuku tuh kayak berusaha diam, tapi di satu sisi ini ada kan di keluarganya ibuku kayak temanku aja memang bukan temanku, saudara sepupuku, tapi memang kayak bersamaan kak lahir kayak beda 2 hari. Yang selalu kak sama-sama itu aja sih kak yang nggak tahu kalau begini kak, karena sama dia aja kak selalu juga cerita-cerita. Tapi kan aku bilang kayak jangan bocorkan nanti marah-marah lagi keluarga yang di ibu begitu. Nah di situ mungkin karena ndak enak mi juga dia kalau bocorkan mi, jadi dia juga kayak diam-diam ji sambil kayak kode-kode kak begitu kak pas ku ditanya begitu sih kak. Oh, jadi itu jian sepupu tak yang mau hampir mirip usia tak yang tahu di Kak. Kalau boleh tahu Kak, jadi bagaimana ki responnya dari sepupu tak itu dengar ki cerita tak kayak kan mungkin dibatasi ki waktu tak dari luar begitu Kak. Responnya itu sepupuku tuh kak kayak langsung kenapa bisa, kayak mungkin dia kaget itu kak, kayak langsung bertanya-tanya. Padahal kalau dibilang itu kamu sama orang tuamu itu kayak akrab sekali kok dulu kayak teman mi, meskipun orang tuamu kayak rasa teman mi juga. Nah tidak nyangka juga kayak ayahku yang memang harmonis juga tuh kak, kayak kenapa tiba-tiba berlakukan itu sama saya sih kak. Terus di satu sisi dia langsung bilang apa memang yang buat itu ayahmu kayak langsung kayak kasih kok peraturan ketat. Nah aku ceritakan mi juga itu yang kayak ikut kak ini kegiatan kemanusiaan, tapi kenapa tiba-tiba dilarang kak lagi sama ayahku untuk ikut kak. Nah di situ tuh kak temanku ini sepupuku tuh kaget, dia bilang kenapa padahal kamu tuh dulu kayak mager sekali kok tuh ikut kegiatan ini, tapi karena nepaksa kok itu ayahmu jadi ikut mau kok. Nah kenapa kayak mulai mau kok ini kayak terbiasa mau kok sama ini kegiatan kemanusiaan. Nah kenapa ini ayahmu tiba-tiba kayak larang kok lagi, apakah kesalahan yang mau buat. Nah aku ceritakan juga kayak itu karena sudah datang itu bapaknya ayahku. Nah mau tak mila itu pola asuhnya bagaimana, kayak sok-sok tegas sekali begitu padahal kayak jangan kusang ikut campur di urusan keluarganya anakmu. Nah situ temanku bilang kenapa begitu, padahal kalau kumpul sama sekeluarga besar itu kayak baik juga dilihat kayak sayang sekali jiko. Nah aku bilang kayak iya memang sayang jika, tapi mungkin ndak mau mungkin terjadi hal-hal yang buruk sih kak sama saya. Jadi
nah terapkan mi itu aturan sama saya. Nah terus nah bilang mi itu sepupuku, oh mungkin sih begitu, mungkin baik juga sih maksudnya itu kakekmu, tapi kembali lagi dong, jangan kok kayak batasi anak-anak, nanti ndak bebas mi itu anak-anak, kasihan kayak terbatas mi aktivitasnya itu anak-anak, jadi seperti itu sih kak. Oke, baik kak. Kemudian kak mau kak, bagaimana kalau dapat ki situasi antara keinginan tak sama keinginannya orang tua tak yang berlawanan, bagaimana ki cara tak hadapi ki? Apakah itu keinginan tak terpenuhi atau malah sebaliknya? Bagaimana kak? Pastinya kepenuhanku itu tidak akan terpenuhi kak, karena mau seberapa keras pun kebujuk ini orang tuaku bahwa saya maunya ini, ndak mau kak itu yang disuruh sama orang tuaku, pasti tetap jak kalah kak, pasti banyak sekali itu jawaban-jawabannya orang tuaku yang buat kak kayak akhirnya diam ja. Nah di situ aku bilang, ay harus kak dia lagi nih korbankan ini keinginan diriku sendiri. Di situ kayak rasanya kayak mau sekali kak menangis kak, sedih, kecewa, kayak padahal dulu selalu jadi teruti keinginanku, kenapa kayak sekarang itu kayak seperti ini mi, kenapa kayak berubah mi, kayak keinginannya aja semua begitu sih kak. Kalau boleh tahu kak, yang bagaimana ki, kalau boleh digambarkan bagaimana ki perasaan tak pada saat itu kondisi kak? Perasaanku saat itu rasa mau marah, mau berteriak depannya orang tuaku, kak ini tuh keinginanku harus juga dipenuhi, bukan hanya keinginannya orang tuaku. Nah kayak di situ nangis kak sih juga kak, kayak ini kan keinginanku, hal yang kutunggu-tunggu, kayak kenapa dilarang, orang tuaku kan juga dulu dukung ini keinginanku, tapi sekarang dilarang-larang. Saya juga cerita sih sama orang sepupuku. Nah responnya sepupuku tuh juga kayak kaget dong kak, kayak kenapa begitu, terus dia merasa prihatin sih sama saya kak begitu. Oke, baik kak. Mungkin itulah akhir dari sesi wawancara kita pada pertemuan pertama ini kak. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah kakak paparkan. Dan sebelumnya mungkin saya juga ingin memastikan bahwasannya apakah saya bisa untuk menghubungi kakak kembali untuk pertemuan sesi kedua wawancara kak? Iya kak, bisa, silahkan dihubungi. Oh iya, baik kak, saya akan menghubunginya nanti dan untuk juga mempertimbangkan waktunya. Dan sekali lagi mungkin sekian dari saya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.